Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, ini adalah hari Pesta Pembaptisan Tuhan, sekaligus menjadi tema kita dari Injil Lukas bab 3 ayat 15-16, dilanjutkan ayat 21-22. Ini Yesus baru saja dibaptis, lalu burung merpati muncul sebagai tanda kehadiran Roh. Baik saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan kepada saudara-saudari kita di grup-grup, berikanlah komentar dan like. Saudara-saudari yang terkasih, disebutkan karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Jadi penantian orang-orang akan kehadiran Mesias ini sangat besar. Mereka menanti, berharap bahwa Mesias yang dinanti-nantikan ini hadir. Dan kehadiran Mesias ditandai dengan berbagai macam hal, boleh dikatakan semacam mujizat-mujizat. Tetapi juga lebih dari itu, mereka diharapkan akan dibebaskan oleh Mesias ini dari penindasan, dibebaskan dari kegalauan karena mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan di dalam diri Yohanes ini ciri-ciri Mesias itu sudah ditampilkan. Tetapi Yohanes sendiri perlu kita ketahui bahwa dia hanya akan mempersiapkan saja mengenai kehadiran Mesias ini. Dia bukan Mesias. Pengakuan Yohanes sangat jujur kalau dia mau mencari keuntungan, dia mengaku Mesias dan semua orang akan ikut dia, dan dia dapat keuntungan, baik status sosialnya itu menjadi sangat terkenal, naik, tetapi juga kalau dia mau untung secara finansial bisa saja seperti itu. Yohanes menjawab, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Kita lihat saudara-saudari yang terkasih, Yohanes dengan jujur mengakui baptisannya adalah baptisan air. Boleh dikatakan baptisan Yohanes adalah ritual Yahudi pada masa itu yang disucikan dengan air dan menanamkan pertobatan dari dosa. Ini sebenarnya adalah bagian dari proses persiapan juga untuk kedatangan Mesias. Tetapi disebutkan Ia yang lebih berkuasa. Itu siapa? Ia Sang Mesias itu akan membaptis bukan dengan air tetapi dengan Roh Kudus, roh dan api. Ini secara simbolis dilihat sebagai proses pembersihan dan pemurnian hati manusia dengan Roh Kudus dan api. Sangat keliru kalau kita berpandangan bahwa orang yang dicelupkan ke dalam air dan setelah itu segalanya beres tanpa pertobatan. Ini kiranya bisa menjadi bahan permenungan kita untuk masa kini. Pembaptisan harus disertai dengan pertobatan. Kalau orang hanya dicelupkan air lalu semuanya beres, dosanya hilang tanpa suatu tindakan metano, ini tidak lebih dari tahayul saja. Baptisan itu tindakan untuk pertobatan yang harus disertai dengan perubahan batin, metanoia. Ini menyiratkan perubahan yang radikal dalam cara hidup kita, cara pandang, cara melihat, memaknai, dan tujuan hidup, dan bagaimana kita menjalani kehidupan itu sendiri.
Ya, jadi metanoia ini atau pertobatan yang dalam pengertian ini tidak hanya sekedar aku menyesal ya setelah melakukan ini, tetapi harus disertai dengan perubahan batin. Ya, ini yang membutuhkan pembaruan total ya. Ikut Yesus berarti dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Jelasnya pertobatan dan pengampunan di sini dalam pengertian menyatukan manusia dengan Tuhan serta menyatukan manusia dengan manusia. Nah, disitulah ya perubahan batin itu harus terjadi. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Tindakan Yesus pergi ke Sungai Yordan ya, untuk dibaptis. Nah, ini sebenarnya dalam pengertian tertentu, loh, apakah Yesus berdosa? Tidak ya, meskipun baptisan Yohanes adalah demi pertobatan. Nah, seluruh misteri menunjukkan ya bahwa Mesias ini akan membawa ciptaan baru. Yesus hadir ya, bergaul dengan orang-orang berdosa nantinya supaya orang berdosa itu diperbaharui oleh Yesus ya. Yesus mewartakan pertobatan dan kerajaan Allah. Nah, begitu hebatnya Yesus sehingga tadi disebutkan oleh Yohanes membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak atau tidak pantas. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, ini saudara-saudari yang terkasih, sementara suara Bapa dari surga menyatakan Yesus adalah anak yang dikasihi Allah dan bahwa Allah berkenan. Semestinya kita orang-orang yang telah dibaptis harus menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan ya, harus menjadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan juga mengasihi kita. Nah, jadi baptisan itu bukan sekedar ritual ya saudara-saudariku. Ini terjadi di dalam konteks seluruh kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan bersama. Ada metanoia tadi ya, perubahan batin ya, sehingga ini orang yang sudah ikut Kristus ya. Kita harus menghayati iman kita kepada Kristus dengan mentaati perintah Allah. Dan ini dicapai dengan perjuangan, dengan perubahan dalam diri kita, dalam cinta kita terhadap orang lain, itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah ya, sehingga kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah dan berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat untuk merenungkan di hari pesta pembaptisan Tuhan ini. Selamat belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Horas, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan kepada teman-teman di grup dan kasih komentar. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.